Hai saudara, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Nurul Hasanah akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Baiklah saudara, langsung saja ke berita yang pertama. Siswa SMP Purworejo hilang terseret ombak pantai selatan. Seorang siswa di Kabupaten Purworejo dinyatakan hilang terseret ombak pantai selatan saat berenang bersama sejumlah rekannya. Upaya pencarian masih dilakukan oleh tim gabungan, namun belum membuahkan hasil. Operasi pencarian dilakukan tim SAR gabungan terhadap korban tenggelam Ridho Mukdi Rozahi, warga desa Somorejo, Kecamatan Baglen, Kabupaten Purworejo. Korban pelajar berusia 14 tahun dilaporkan terseret ombak pantai Dewa Ruji, Desa Malang, Purworejo, Rabu kemarin. Berdasarkan kesaksian warga, korban berenang bersama 4 temannya. Siswa SMP Negeri 17 Purworejo sempat berteriak meminta tolong sebelum arus ombak menyeretnya ke tengah. Keempat rekan korban sempat mencari bantuan pertolongan, namun kondisi ombak pantai selatan menyulitkan pertolongan saat itu. Pada hari kedua pencarian Kamis kemarin, tim SAR gabungan mengandalkan bantuan perahu, pemantauan pesisir hingga kamera drone thermal. Namun keberadaan korban hingga kini belum ditemukan. Upaya pencarian kini dilanjutkan oleh tim SAR gabungan dengan menyisir area pantai dengan mempertimbangkan faktor tinggi gelombang pantai selatan. Baiklah saudara, demikian berita terkini mengenai pencarian siswa yang hilang terseret ombak di pantai selatan, Purworejo. Tetap waspada saat beraktivitas di pantai dan selalu ikuti arahan dari petugas keselamatan. Saya, Nurul Hasanah, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat pagi, kembali menjumpai Anda dengan informasi faktual dan menarik. Bersama saya Nafisa Wulandari, inilah selengkapnya. Permisa, warga desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten HST digegerkan oleh peristiwa tragis dan memilukan pada Senin tanggal 22 September 2025 di Kalimantan Selatan. Seorang bayi yang baru berusia 1 minggu tewas secara mengenaskan setelah dihabisi oleh seorang pria yang diduga dalam kondisi mabuk. Kapolres Hulu Sungai Tengah, AKBP Jupri Tampu Bulon menjelaskan, peristiwa bermula ketika ibu bayi hendak mandi dan menitipkan sang buah hati kepada neneknya. Saat berada di kamar, pelaku tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan sempat berbicara dengan nenek korban. Diduga pelaku hendak berhutang, namun karena tidak mendapatkan keinginannya, ia marah. Dalam kondisi mabuk, pelaku lalu mengangkat bayi tersebut dan membantingnya berulang kali ke lantai dan dinding rumah. Nenek korban yang menyaksikan kejadian itu langsung berteriak hingga warga berdatangan. Pelaku akhirnya ditangkap warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Bayi malang itu sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sedangkan HA kini telah diamankan di Polres Hulu Sungai Tengah. Polisi saat ini masih melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap motif pelaku. Demikian berita hari ini. Saya Nafisa Wulandari pamit undur diri. Sampai jumpa di The News selanjutnya. Selamat siang pemirsa. Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Monica Cahya Permata yang akan membawakan berita-berita terbaru dan terpercaya. Pemirsa, bangunan 3 lantai Masjid Pondok Pesantren Al-Qazimi Sidoarjo roboh pada Senin 29 September 2025 pada pukul 15.00 WIB. Dan parahnya banyak santri yang menjadi korban.
hingga banyak yang meninggal dunia. Berikut video cuplikannya. Pemirsa, pondok pesantren Al-Khazini roboh diduga karena struktur konstruksi yang tidak kuat. Kronologi robohnya masjid tersebut ketika para santri sedang melaksanakan sholat asyar bersama. Tiba-tiba masjid tersebut roboh karena pengecoran beton lantai 3 yang sedang berlangsung. Sekian berita hari ini. Saya Monika Cahaya Permata. Saya pamit undur diri. Dadah. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Delima Banwati Alfat ingin membawakan sebuah kabar duka dari Purworejo. Sebuah kecelakaan maut terjadi antara kereta api dan mobil MBG, merenggut satu nyawa. Minggu 19 Oktober 2025, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kereta api Mataram dengan nomor KA75 relasi Solo Balapan Pasar Senen menabrak mobil MBG bernomor polisi AA8041 UV. Akibat kejadian ini, Retno Yugo Pamungkas warga Kutoarjo meninggal dunia di tempat. Kejadian sementara itu, Nur Syarifuddin warga Jerakah saat ini tengah berjuang untuk hidupnya di RS Palang Biru Kutoarjo. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait kecelakaan ini. Sementara itu, KAI Taop 6 Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf atas gangguan perjalanan yang terjadi akibat insiden ini. Demikian laporan dari Purworejo, saya Delima Banwati Alfat, pamit undur diri. Sampai jumpa di news selanjutnya. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Di News kembali lagi bersama Anda, bersama saya Hidayatul Rahma, dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, gempa bumi dengan kekuatan 5,7 magnitude mengguncang Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 25 September 2025 pada sore pukul 16.04 waktu Indonesia Barat. Kuatnya getaran gempa bahkan turut dirasakan oleh warga dari sejumlah daerah Bali. Tribun News, BMKG mencatat gempa berpusat dari laut sekitar 46 km timur laut Banyuwangi. Pada kedalaman 12 km titik, gempa berada dari laut pada koordinat 7,82 lintang selatan dan 114,47 bujur timur. Meski tergolong gempa dangkal, intensitas guncangan cukup terasa di daratan, terutama daerah pesisir dan daratan rendah. BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, tetapi menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap gempa susulan. Diketahui akibat gempa tersebut, salah satu masjid yang berada di wilayah Sidowangi, Banyuwangi
tampak roboh material yang ada di atap masjid tampak berjatuhan ke tempat sholat. Namun, belum ada informasi terkait korban dalam peristiwa. Pihak Tribun Jawa Timur masih menggali informasi terkait jumlah korban hingga kerusakan yang terjadi akibat gempa. Demikian berita hari ini. Saya Hidayatur Rahmah pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat siang pemirsa, saya Maya Ternyata ada di sini kami menghadirkan berita terbaru yang tentunya menarik aktual dan terpercaya, yaitu ada kejadian suatu banjir di kota Bali bersama saya Abdul. Mari kita lihat berita selengkapnya. Banjir besar melanda Bali, 9 orang meninggal dan 6 orang hilang. Banjir besar melanda Bali setelah hujan ekstrim pada Selasa malam 9 September 2025. 6 wilayah terdampak yakni Denpasar, Gianyar, Klungkung, Jembrana, Bandung, dan Tabanan. BNPB mengungkapkan bahwa hingga saat ini tercapai 9 orang meninggal dunia dan 6 orang masih hilang akibat bencana tersebut. Sementara itu, Basarnas telah menurunkan 100 personel untuk melakukan pencarian terhadap korban yang hilang. Menurut keterangan BMKG, curah hujan pada malam kejadian mencapai 385,5 mm atau lebih dari 2 kali lipat batas hujan ekstrim yang biasanya berada di angka 150 mm per hari. Tingginya curah hujan menjadi penyebab utama banjir besar di Bali. Saat ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat gabungan tengah fokus melakukan pemulihan dan penanganan darurat di wilayah-wilayah terdampak banjir. Demikian berita hari ini, saya Aprilia Yarotul Haya, pamit undur diri, sampai jumpa.